Kickoff babak kedua telah dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skor sementara 1-0, Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Kembali kita saksikan Dian Irawan kali ini percobaan. Kita lihat bagaimana adiksi Lenzivio. Kita memang masih menunggu bagaimana para pemain Persisam Putra Samarinda mampu memberikan sebuah tekanan di babak kedua ini, di mana mereka tentunya juga berusaha untuk memberikan kepuasan dan juga hasil maksimal kepada para pendukung mereka, Pusamania yang menonton langsung jalannya pertandingan ini dari Samarinda. Wow. Keuntungan bagi Persija Jakarta. Pedro Javier tidak dalam posisi offside. Masih Pedro Javier kali ini. Pedro Javier. Oh, duel 1 lawan 1 berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Betul sekali. Dan kembali kita lihat adu sprint antara Pedro Javier dan juga Pierre Jangka. Kembali dimenangkan oleh Pedro Javier. Namun sayang sekali kita lihat on one. Kita lihat 1 lawan 1. Yang sangat-sangat disayangkan tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Sementara memang kita lihat ada posisi dari Robertino Pugliara yang cukup baik di sektor sebelah kanan. Fabiano Rosa Beltram, dan kali ini adalah tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Andin Dito Wahyu. Sudah dilakukan sangat cermat. Kita lihat bagaimana jaga gawang Usman Pribadi. Bayu Gatra. Kita lihat tadi Rendra Trupas yang diterima oleh Pedro cukup baik sekali, terlepas dari jebakan offside. Sementara kita lihat di sini kemampuan sprint. Oh, cukup keras. Lerby tadi melakukan tackling. Lerby Eliandri melakukan pelanggaran. Dilakukan terhadap Mukmin Aliansyah. Di musim ini memang pelatih Sartono Anwar diharapkan memang memberikan sebuah warna bagi Persisam Putra Samarinda. Dan Sartono Anwar juga membawa beberapa anak didiknya seperti Dian Irawan dan juga Ahmad Sumardi ke Persisam Putra Samarinda. Dimana Sartono Anwar juga tampil atau juga sangat baik ketika membawa Persibo Bojonegoro jadi juara di Liga atau Divisi Utama Liga Indonesia. Dan tentunya juga dengan kematangan dari Sartono Anwar mampu memberikan semangat kepada Persisam Putra Samarinda berprestasi di musim ini. Betul. Kembali duel Dian Irawan. Lansen Koni. Umpan Trupas sangat baik. Kita lihat kali ini peluang didapatkan oleh Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga. Tendangan mengarah ke gawang, masih ada Fabiano Rosa Beltram. Ya, Trupas seperti inilah memang yang harus sering sekali dilakukan karena kita tahu kemampuan sprint dari Ferdinand juga Bayu Gatra cukup baik. Ya, usaha dari luar kotak penalti dari Pierre Jangka tidak terlalu maksimal. Pengamanan tadi. Serangan balik coba dibangun oleh Persisam Putra Samarinda melalui Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra.
Lansen Koni. Masih Lansen Koni, kembali kepada Bayu Gatra, masuk dalam daerah kotak penalti. Bayu Gatra. Umpan kali ini ditinju bola tadi oleh Adiksi Lenzivio. Ya, kita lihat proses crossing. Walaupun memang ketenangan belum dimiliki oleh Adiksi. Bloknya cukup baik tadi. Robertino Puliara. Kembali Bayu Gatra. Sedikit perubahan terjadi di Persisam Putra Samarinda, di mana mereka tampil lebih agresif di awal babak kedua ini. Ini terlihat Dian Irawan, Bayu Gatra, dan juga Ferdinand Sinaga terus melakukan penekanan. Sementara ini kita lihat juga Lovinian sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Tampak perubahan juga akan kembali dilakukan oleh pelatih Sartono Anwar. Ya, Dian Irawan ditarik keluar, digantikan oleh Lovinian Ibrahim. Tendangan bebas dilakukan oleh Sahrizal. Joko Sidik bagi Persisam Putra Samarinda. Persisam Putra Samarinda musim lalu berada di peringkat 11 di klasemen akhir Indonesia Super League. Dan prestasi terbaik mereka di Indonesia Super League kita berada di peringkat 6 pada musim 2010-2011. Dan juga di musim ini beberapa pemain muda memang dimunculkan untuk bisa mempromosikan para pemain-pemain yang diharapkan bisa memberikan warna baru bagi penampilan Persisam Putra Samarinda. Serangan balik Persija Jakarta. Kita lihat tadi kecepatan Devri Rizky. Syahroni kembali kepada Mukmin Aliansyah. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Masih ada M. Robi. Sekarang ke dalam. Dilakukan oleh Mukmin Aliansyah. Kembali Mukmin Aliansyah. Bersama dia dengan Ferry Komul, Syahroni. Ya, Lansen Koni. Kembali masih gagal usaha dari para pemain Persija untuk bisa menembus pertahanan Persisam. Sementara kita di sini Lansen Koni sudah agak lebih banyak berperan bermain di sektor tengah untuk bisa memberikan kontribusi ke depan. Supriyono. Yang lagi-lagi masih sulit sekali untuk bisa menembus bola-bola terupas di daerah jantung pertahanan dari Persija, di mana Sarijal dan juga Fabiano masih begitu rapat untuk melakukan penjagaan. Robertino Puliara, terupas kali ini
Berikan bola. Umpan ke dalam kotak penalti yang dilakukan tadi oleh Anindito Wahyu. Berusaha dikejar kembali kali ini oleh Devri Rizky. Robertino Puliara. Masih ada Pierre Niangka. Joko Sidik. Fluid sudah dibunyikan oleh wasit Ahmad Suparman. Lansing Koni. Balik kepada Supriyono. Bayu Gatra. Kali ini bola dikuasai oleh Lovinian Ibrahim. Langsung dorong kembali kali ini Lansing Koni. Masih Lansing Koni. Pindahkan bola kepada Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga berusaha melakukan drive, tendangan mendukung Ferdinand Sinaga, ada peluang. Hampir saja kita lihat peluang dari Persisam Putra Samarinda. Iya, kita lihat crossing yang jauh di mana dilakukan oleh Ferdinand Sinaga kepada Lansing Koni, dan kita lihat sayang sekali bola back pass atau juga bola tendangan dari Lansing Koni tidak bisa dimanfaatkan oleh Lerby. Sayang sekali tidak mengena, padahal gawang sudah begitu terbuka untuk bisa terciptanya gol bagi Persisam. Ini dia. Wow. Semangat pas yang dibuang oleh Lerby Eliandri. Di depan gawang yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh Adiksi. Oleh Vinzio. Ya, cukup baik masih penempatan dari Adiksi. Tendangan dari Ferdinand Sinaga justru mengarah kepada tangkapan dari Adiksi. Anindito Wahyu kepada Robertino Puliara. Ya, kita lihat memang masih ke Robertino Puliara membuat ritme permainan Persija Jakarta lebih teratur. Iya, karena kita lihat playmaker yang biasa diperankan oleh Robertino memasuki babak kedua memang cukup baik, walaupun memang dia baru tampil dalam hitungan menit saja. Sementara kita lihat di sini, saya justru malah lebih senang menyikapi bagaimana permainan dari Ferry Komul di sektor tengah, yang berperan juga sangat sentral sebelum masuknya Robertino Puliara. Tidak terlepas juga penampilan dari Jarod. Dalam kali ini dilakukan oleh Mukmin Aliansyah. Duel tadi antara Devri Rizky. Belum terjadi perubahan yang signifikan yang terjadi di lapangan tengah dari Persisam Putra Samarinda. Setelah tadi di awal-awal babak kedua sempat melakukan tekanan demi tekanan. Oke, kita lihat pelanggaran tadi. Anindito Wahyu. Depan ke dalam dilakukan oleh Supriyono. Pierre Niangka. Kembali Jarod. M. Robi. Sangat baik kali ini masuk dalam daerah kotak penalti adalah Supriyono. Supriyono kita lihat mencoba memberikan umpan tarik. Gagal tadi dimanfaatkan oleh Lerby Eliandri. Usman Pribadi masih menguasai bola.
Berikan kembali kepada M. Robi. Kita lihat perlahan-lahan, kita lihat bagaimana penampilan dari Persisam yang sudah mulai menekan dengan sedikit menaikkan tempo permainan. Sementara itu kita lihat juga bagaimana para pemain Persija yang langsung melakukan kolektif defense. Begitu rapat, Rendra, begitu banyak kita lihat di sini para pemain Persija yang turun untuk melakukan defense. Dengan bebas bagi Persisam Putra Samarinda. Pian Niangka yang berada di depan bola. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Pian Niangka kali ini. Dari jarak yang cukup jauh dari gawang Adiksi Lenzivio, terlalu tinggi. Sayang sekali kita lihat di sini sebenarnya kesempatan dimiliki oleh para pemain Persisam untuk bisa sedikit memberikan shock terapi terhadap Adiksi. Justru sebenarnya mereka bisa memberikan atau juga melakukan crossing di daerah kotak penalti sehingga terjadi scrimmage di situ. Sepertinya memang seakan-akan bernafsu melihat jaga gawang junior yang dimiliki oleh Persija. Lovinian Ibrahim berikan bola kembali kepada Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand Sinaga. Lansen Kone, masih Lansen Kone menguasai bola, ada Jarod berusaha merebut Lansen Kone, duel kali ini Lansen Kone. Pelanggaran, dan ini adalah kesempatan emas bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa menjebol gawang dari Persija Jakarta. Ada Lansen Kone, ada Pierre Niangka yang bisa mengambil tendangan bebas ataupun juga Ferdinand Sinaga. Betul, ini kita kemampuan skill individu dari Lansen Kone yang harus dijaga ketat oleh dua pemain walaupun akhirnya dia harus dilanggar. Dan di sini kesempatan terbuka bagi Persisam untuk langsung bisa melakukan eksekusi tendangan mengarah ke gawang dari Adiksi. Posisi yang sangat ideal sekali untuk bisa melakukan eksekusi langsung ke gawang. Separuh emas didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda, berjarak lurus dengan gawang dari Persija Jakarta. Robertino Puliara, Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltram menjadi pagar. Lansen Kone kali ini. Ya, memang mengarah ke gawang namun masih di atas besar gawang dari Adiksi. Hilang peluang terbaik yang dimiliki. Ya, tipis sekali. Ekspresi dari Sartono Anwar melihat tendangan dari Lansen Kone. Dia pelatih yang sukses membawa PSS Semarang menjadi juara di era perserikatan. Ada Ferdinand Sinaga. Kurangkah suplai bola untuk Ferdinand Sinaga yang berperan sebagai penyerang di Persisam Putra Samarinda dalam laga sore hari ini? Iya, saya tidak mengatakan kurang, namun kita melihat di sini justru malah permainan melebar yang dilakukan oleh Ferdinand Sinaga ini yang sedikit merugikan dirinya karena kita tahu bahwa bila dia bermain di depan bersama dengan lebih peluang untuk bisa mencetak gol lebih banyak, dan di sini dia harus melewati satu bahkan dua pemain yang harus langsung melakukan covering untuk menjaga pergerakannya. Dan tadi kita lihat Mukmin bergantian menjaga pergerakannya bersama juga dengan Sarizal. Sepertinya memang diberikan kebebasan dari coach Sartono untuk Ferdinand berperan. Namun saya melihat memang apabila dia bermain sebagai seorang striker justru malah itulah posisi terbaik dan sangat berbahaya bagi seorang Ferdinand. Adakah terlihat permainan yang lebih
sedikit menunggu dari Persija Jakarta di babak kedua ini karena memang terlihat berusaha untuk mengamankan kemenangan. Tapi ini juga sangat berbahaya karena Persisam Putra Samarinda memiliki pemain dengan kualitas individu yang di atas rata-rata. Betul sekali. Kita lihat di sini seperti memang menunggu dan juga mereka lebih mengandalkan counter attack yang cepat. Kita melihat di sini hanya satu pemain yang mereka tinggalkan yaitu Pedro Javier, sementara Robertino Pugliara 4 pemain gelandang langsung melakukan kolektivitas defense yang sangat baik. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh para pemain bertahan dari Persija Jakarta mendekati daerah kotak penalti dan harus hati-hati. Karena memang Persisam Putra Samarinda memiliki penendang-penendang yang sangat baik dalam bola-bola mati. Sahroni bersama dengan Robertino Pugliara. Dilakukan oleh Ferdinand Sinaga kali ini. Sundulan. Dan kita saksikan gol yang kali ini ditunggu-tunggu. Berhasil dicetak oleh Lansien Kone. Sehingga kedudukan menjadi 1-1 di stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan Persisam Putra Samarinda berhasil menyamakan kedudukan di sore hari ini. Betul, Hendra. Akhirnya kita lihat di sini Lansien Kone mampu menjawab keraguan-keraguan yang kita lihat dari tadi bahwa memang dia tidak bisa melakukan penampilan terbaiknya. Dan kita lihat di sini jawabannya tuntas sudah dengan heading. Lansien Kone mampu mencetak gol penyeimbang sehingga akhirnya Persisam mampu menyamakan kedudukan melalui crossing dari Ferdinand Sinaga ke tiang jauh, dan ini dia. Bam! Begitu gampang masuk ke sudut kiri gawang daripada Adiksi. 1-1. Kita sudah membicarakan tadi bagaimana Persija Jakarta terlalu membiarkan Persisam Putra Samarinda mengembangkan permainannya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah kotak penalti, dan akhirnya hukuman itu pun datang di mana Persija Jakarta harus menerima kenyataan bahwa mereka saat ini sudah disamakan skornya 1-1 oleh Persisam Putra Samarinda yang bermain tiada henti dan juga tidak putus asa untuk terus melakukan tekanan demi tekanan, dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui sundulan kepala yang dilepaskan oleh Lansien Kone. Iya, strategi di babak kedua yang dilakukan oleh Coach Sartono cukup baik karena kita lihat para pemain Persisam sudah mulai menekan, memasuki babak kedua tadi dimulai, dan akhirnya mereka mampu berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Sementara itu ini ada peluang bagi Persija. Kembali peluang didapatkan oleh Pedro Javier. Masih Andindito Wahyu. Mudah saja bagi Usman Pribadi. Pelanggaran dilakukan oleh Jarod, menabrak Usman Pribadi. Sedikit terlena Persija Jakarta tadi dan mereka sepertinya tampak sudah puas dengan keunggulan 1-0. Walaupun mereka tidak sadar pertandingan masih tersisa cukup panjang, lebih dari 35 menit tadi. Iya, mereka seakan-akan membiarkan para pemain dari Persisam sedikit masuk ke daerah pertahanan sendiri. Dan mereka bertahan terlalu dalam sehingga akhirnya banyak sekali peluang-peluang atau juga pelanggaran dilakukan di daerah pertahanan. Dan ini dia terjadinya gol. Crossing dari Ferdinand Sinaga yang mengakibatkan memang gol tercipta. Robertino Pugliara, masih Robertino Pugliara memberikan bola kali ini. Kita saksikan berikan kepada Devri Rizky, terlalu deras. Sebuah pergantian terakhir dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda, di mana Dias Angga Putra masuk menggantikan Supriyono. Sementara ini juga pelatih Iwan Setiawan langsung mengcounter Jarod yang memberikan assist untuk Pedro Javier. Digantikan oleh Fadli Ibrahim. Ini dia Dias Angga Putra, mantan pemain Persib Bandung yang juga dimasukkan menggantikan Supriyono. Ferdinand Sinaga. Ada Sahrizal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Lovinian Ibrahim terhadap Fadli Ibrahim. Ya, pemain yang baru saja masuk terpaksa harus menerima kerasnya. Ya, cukup keras memang mengenai wajah dari Fadil tadi. Fadli Ibrahim juga adalah pemain yang terakhir masuk di skuad dari Persija Jakarta.
tendangan tanpa henti dilakukan oleh para pendukung dari Persija Jakarta di sore hari ini. Fabiano Rosa Beltram. Berada posisi offside, Devri Rizky. Sila peran mental dari para pemain muda ini memang sangat diuji, Rendra. Terlebih dahulu unggul dan sekarang terkejar dengan skor 1-1. Dan tentunya juga pertandingan masih belum berakhir, masih banyak hal-hal yang akan terjadi. Rosa Beltram langsung menghalau bola. Kali ini ada Pierre Diangka, Robertino Puliara. Kembali sapuan dilakukan tadi oleh Fabiano Rosa Beltram. Joko Sidik. Persija Jakarta akan melakoni 2 partai kandang, masing-masing menghadapi Persisam Putra dan Samarinda juga Mitra Kukar dalam 2 laga awalnya di Indonesia Super League. Bahkan mereka juga akan kembali menjadi tuan rumah ketika menghadapi PSPS Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2013. Dan setelah itu mereka akan menjadi tamu dari juara Indonesia Super League musim lalu yaitu Sriwijaya FC pada tanggal 2 Februari. Aksi yang tadi dilakukan oleh Lerby Eliandri. Kembali umpan ke dalam kotak penalti menuju Lerby Eliandri. Bukan pelanggaran. Robertino Puliara kali ini serangan balik dari Persija Jakarta. Berhasil dipotong oleh Lovinian Ibrahim. Duel kembali. Lagi-lagi bukan pelanggaran oleh wasit Ahmad Suparman. Kali ini adalah Devri Rizky. Masih Devri Rizky berusaha untuk melewati Ebrobi. Masih Devri Rizky. Fadli Ibrahim dan Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Robertino Puliara. Ya, cukup baik kita lihat serangan dari anak Persija, namun masih ada blocking dari para pemain Persisam yang terlihat memang sudah tidak lagi mau melakukan kesalahan di lini pertahanan. Ahmad Sumardi. Crossing yang tidak begitu maksimal dari Ferdinand Sinaga. Terlalu jauh untuk dijangkau Bayu Gatra. Kita lihat gol yang dicetak oleh Lansing Koni dan ada post dari Lansing Koni. Top skor bagi Persisam Putra Samarinda di ajang Inter Island Cup atau juga turnamen pramusim Indonesia Super League. Dan reaksi dari Coach Sartono yang cukup dingin menyambut gol dari Lansing Koni tadi. Lansing Koni menjadi pencetak gol pertama bagi Persisam Putra Samarinda di musim ini. Setelah di musim lalu memperkuat Deltras FC Sidoarjo. Di babak kedua Persija Jakarta sedikit mengalami penurunan tempo permainan. Dan ini dimanfaatkan oleh Persisam Putra Samarinda terus melakukan tekanan demi tekanan. Iya, banyak faktor yang tadi kita bahas juga memang segi mental, stamina juga ini yang akan menentukan jalannya pertandingan. Dan ini terlihat memang apabila bukan mental yang sudah mulai menurun, tentunya juga stamina yang terlihat mungkin agak sedikit menurun dari para pemain Persija. Sehingga justru mereka lebih banyak mengenai rekannya sendiri Bayu Gatra. Tendangan dari Lansing Koni. Keras tadi tendangan Lansing Koni mengenai punggung dari Bayu Gatra. Kita lihat tendangan lambat, tendangan keras dari Lansing Koni.
Oh, Ya, mengenai wajah. kepala ternyata dari Bayu Gatra. Kalau tidak mengenai kepala Bayu Gatra itu menjadi sebuah peluang yang sangat baik. Ya. Karena tendangan memang mengarah ke gawang. Pedro Javier. Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara. Tendangan Robertino Puliara. Masih terlalu jauh kita di sini, belum dalam penampilan terbaiknya Robertino Puliara. Ya, tendangan dari Robertino Puliara yang baru saja mengganti kostumnya. Betul. Saat ini lebih percaya diri dengan kostum yang ada tulisan namanya di belakang. Robertino Puliara. Sepertinya baru datang Rendra kostumnya. Kembali kali ini tekanan dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda. Sedangkan Persisam Putra Samarinda di Indonesia Super League musim 2012-2013 melakukan ini partainya dengan 2 pertandingan tandang masing-masing menghadapi Persija Jakarta di sore hari ini dan juga menghadapi PSMS Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2013. Sebelum mereka juga akan melakukan 2 partai kandang masing-masing menghadapi Sriwijaya FC dan Pelita Bandung Raya pada tanggal 20 dan 25 Januari. Fadli Ibrahim, peluang kali ini adalah Pedro Javier. Masih berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Ya, satu usaha dari Pedro tadi masih bisa diamankan oleh Usman Pribadi. Kita lihat di sini lagi-lagi kita lihat Pierre Jangka. Ya, sebenarnya memang bukan Pedro yang melakukan tendangan, justru malah Robi yang melakukan tendangan, namun bola deflected kembali mengarah ke gawangnya sendiri karena mengenai kaki Pedro tadi. Keamanan dari Fabiano Rosa Beltram. Kita akan bisa melihat bagaimana Persija Jakarta di sore hari ini benar-benar mengandalkan 3 pemain asingnya, yaitu Fabiano Rosa Beltram, Robertino Puliara, dan juga Pedro Javier. Betul. Dan kita juga bisa lihat apa jadinya Persija Jakarta apabila sudah ditinggalkan oleh 8 pemain seniornya dan juga tidak diperkuat oleh 3 pemain asingnya di sore hari ini. Lagi-lagi ada usaha dari jarak jauh dilakukan untuk mengarahkan bola ke gawang Adiksi, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Ya, penampilan dari Persisam justru malah di atas langit Rendra di babak kedua ini. Itu tidak terlepas dari Persija Jakarta memang seperti kehilangan akal bermain di babak kedua ini. Sedikit menurun penampilan. Dan memang akhirnya jam terbang membuktikan Ya, dari para pemain Persisam Putra Samarinda yang memiliki jam terbang lebih banyak daripada pemain muda atau juga macan muda Kemayoran ini. Dan Ferdinand Sinaga kali ini masih Ferdinand Sinaga. Lepaskan dengan tendangan yang bukan kaki utamanya, masih melebar dari gawang Adiksi Lenzivio. tidak ada pilihan memang kita lihat di sini. Ferdinand Sinaga sudah masuk kotak penalti dan sedikit terlambat tadi Bayu Gatra datang untuk memberikan support, namun tendangannya belum mengarah ke gawang. Dan bebas dari Fabiano Rosa Beltram. Kita akan lihat hasil akhir dari pertandingan hari ini. Apakah mungkin dari seluruh pertandingan di awal biasanya dimulai dengan skor draw 1-1 berbagi angka. Andindito Wahyu tadi sudah mendapatkan umpan sangat baik sebenarnya. Sayang sekali memang kontrol yang tidak maksimal
Sehingga akhirnya dia kembali kehilangan bola. Berhasil direbut oleh Syahroni. Kembali Syahroni bagi Persija Jakarta. Robertino Puliara. Berusaha untuk mengejar bola. Anindito Wahyu. Masih Anindito Wahyu. Robertino Puliara. Direbut tadi oleh M. Robi. Serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Iya, sedikit jelas terlihat memang kebugaran dan juga stamina dari seorang Robertino memang belum begitu maksimal, Rendra. Sehingga kita lihat sering sekali gampang ketinggalan atau juga terlepas bola dari penguasaannya. Sangat berbeda apabila kita melihat dengan penampilan terbaiknya dengan kondisi yang sangat prima di musim-musim sebelumnya. Peluang berikutnya didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda. Peluang-peluang seperti inilah yang sebenarnya memang harus dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda untuk bisa menambah golnya di sore hari ini. Betul. Sangat baik sekali kita lihat visi dari seorang Denson Koni yang langsung mengarahkan placing ke arah yang jauh. Tipis memang dari gawang Adiksi. Namun ini adalah satu usaha yang sangat positif untuk bisa mencuri gol kedua. Ke dalam dilakukan oleh Mukmin. Mari kita lihat bagaimana Mukmin Aliansyah. Berikan bola kepada Ferry Komul. Kembali Mukmin Aliansyah. Umpan menuju Pedro Javier. Masih mudah saja bagi Usman Pribadi. Terlalu tinggi tadi umpan daripada Mukmin dan juga dengan arah yang tidak jelas. Robi kembali berikan bola kepada Ahmad Sumardi. Finian Ibrahim tadi, kali ini kepada Joko Sidik. Masih Joko Sidik berusaha untuk menarik para pemain dari Persija Jakarta untuk keluar dari daerahnya sendiri. Fadli Ibrahim, Robertino Puliara. Serangan dari Devri Rizky. Masih Devri Rizky. Memberikan bola kepada Mukmin Aliansyah. Masih Devri Rizky. Pengambilan bola yang sangat baik dari Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga. Beradu kecepatan kali ini dengan Ferry Komul. Sudah ditunggu dia oleh Sahrizal. Bagaimana Ferdinand Sinaga? Ya, pelanggaran memang jelas dilakukan tadi. Ya, pancing emosi Ferdinand Sinaga terhadap Ferry Komul. Ya, memang satu pengambilan bola yang tidak baik dari seorang Ferry Komul dan sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Kita lihat memang tidak bermaksud untuk mengambil bola. Ini dia. Dari sini, ya, langsung mengarahkan kaki terlalu tinggi. Wow, sangat berbahaya nih. Nah, bebas berikutnya bagi Persisam Putra Samarinda. Kita lihat tendangan melengkung dari Ferdinand Sinaga. Sundulan yang masih bisa diamankan oleh Adiksi Lenzivio. Lagi-lagi terlihat dari set piece yang mampu dimaksimalkan oleh para pemain Persisam. Crossing dari Ferdinand yang sangat baik, namun heading masih bisa dimentahkan oleh Adiksi. Datang Mukmin Aliansyah. Masih peluang dari Pedro Javier. Masih lemah. Masih mudah bagi Usman Pribadi. Ya, satu turn yang sangat baik dari Pedro. Dapatkan umpan dari Mukmin. Kita lihat membalikkan badan dan melakukan shooting. Namun
Shooting yang mengarah kepada Usman pribadi dan begitu gampang untuk ditangkap. Bayu Gatra, umpan kembali kali ini. Masih berhasil dikejar oleh Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga berusaha untuk melewati Mukmin Aliansyah. Gagal, masih ada Devri Rizky. Rizal. Lima menit terakhir di waktu normal. Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Masih imbang 1-1 di mana gol yang dicetak oleh Pedro Javier berhasil disamakan juga melalui sundulan kepala oleh Lansin Kone. Bertino Puliara, Mukmin Aliansyah, kali ini adalah Devri Rizky. Pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Sumardi. Dengan bebas bagi Persija Jakarta. Akankah 3 hasil akhir dari 3 pertandingan yang ditayangkan langsung oleh Antv akan berakhir dengan imbang 1-1? Masih ada waktu kurang lebih dari 4 menit di waktu normal. Berusaha untuk mengejar, terlalu deras. Kita lihat bagaimana sprint yang dilakukan tadi oleh Anindito Wahyu. Tentunya menit-menit rawan konsentrasi. Dan seringkali gol tercipta di menit akhir ini. Bali Lansen Koni. Ahmad Sumardi gagal mengejar dummy tadi yang dilakukan oleh rekannya. Lebar ke dalam kali ini. Devri Rizky kembali kepada Mukmin Aliansyah. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Persisam Putra Samarinda. Abdu Lestaluhu masuk menggantikan Devri Rizky. Kita lihat M. Abdu Lestaluhu. Penampilan dari Devri Rizky di pertandingan Indonesia Super League bagi Persija Jakarta. Debut dari pemain muda ini. Kembali kita lihat kali ini tekanan. Gagal dari Persija Jakarta. Ahmad Sumardi berikan bola kembali kepada Lovinian Ibrahim. Serangan Bayu Gatra, Lansin Kone, masih Persisam Putra Samarinda menguasai jalan pertandingan di akhir pertandingan ini. Bisakah Persisam Putra Samarinda meraih poin penuh dalam laga tandang menghadapi Persija Jakarta? Tentunya menjadi sebuah modal berharga bagi Persisam Putra Samarinda untuk terjun di Indonesia Super League musim ini apabila mampu meraih poin penuh di laga sore hari ini sebelum mereka akan menuju PSPS Pekanbaru. Sementara Persija Jakarta, satu hal yang memang sangat tidak mengenakan apabila pertandingan berakhir dengan imbang, hanya meraih 1 poin, tampil di depan publiknya sendiri. Ya paling tidak awal yang cukup baik bagi para pemain muda yang baru saja pertama kali turun untuk ajang ISL ini, Rendra. Dan itu juga memang harus banyak pembenahan dan evaluasi dari Coach Iwan untuk memperbaiki kinerja para pemainnya, terutama dari segi mental. Dan kita lihat di sini
penampilan daripada Persisam lebih baik. Ferdinand Sinaga. Ya, 3 orang melakukan covering sehingga sulit sekali bagi Ferdinand untuk bisa melewati. Masih ada kesempatan bagi kedua tim masuki menit akhir ini dan injury time tentunya. Oh, Abdullah Staluhu. Tiga menit taman waktu bagi Persija Jakarta dan juga Persisam Putra Samarinda untuk merubah skor 1-1 dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Bisakah kedua tim merubah kedudukan dan meraih poin maksimal 3 atau malah kedua tim hanya akan berbagi poin 1 dalam laga sore hari ini? Ini menjadi poin yang sangat berharga bagi Persisam Putra Samarinda yang tampil sebagai tim tamu dan juga poin yang memang harus diterima oleh Persija Jakarta yang di babak kedua ini memang benar-benar mengalami penurunan permainan sehingga berhasil didikte oleh Persisam Putra Samarinda. Sangat bernafsu sekali kita lihat Nelson Kone melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Terlihat jelas Hendra dengan masuknya Lovinian, kreasi dari Nelson Kone lebih baik di babak kedua ini. Usman Pribadi. Masih ada Robi, Pedro Javier. Kali ini bola gagal tadi berusaha untuk diambil oleh Ferry Komul. Lihat bagaimana Pedro Javier duel tadi dengan Joko Sidik. Ya, ada bagian lengan dari Joko Sidik yang masuk ke arah wajah dari Pedro Javier dan tidak terlihat oleh wasit. Ya, sepertinya memang satu-satu akan merupakan hasil akhir dari pertandingan ini, Rendra. Lihat detik-detik terakhir sudah mulai mendekat. Ya, detik-detik terakhir tersisa kurang dari 10 detik. Laga sore hari ini laga perdana untuk Persija Jakarta ataupun juga Persisam Putra Samarinda. Akankah hasil seri menjadi hasil yang sangat pantas untuk kedua tim di sore hari ini walaupun di babak kedua Persisam Putra Samarinda menguasai jalannya pertandingan dan mendapatkan sejumlah peluang. Sementara Persija Jakarta seperti kehilangan akal bermain di babak kedua setelah sempat unggul di babak pertama. Ahmad Suparman, wasit pemimpin jalannya pertandingan telah meniupkan peluitnya. 1-1 adalah skor yang harus dibagi oleh Persija Jakarta dan juga Persisam Putra Samarinda dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pedro Javier mencetak gol bagi Persija Jakarta dan disamakan oleh Nelson Kone bagi Persisam Putra Samarinda. Dan kita akan